Sandro Tonali, saya tidak ingin merasa seperti seorang pemimpin. Setelah musim lalu tampil melempem, musim ini Sandro Tonali berhasil menjelma menjadi sebuah karang di lini tengah AC Milan. Dia berperan besar dalam mengantarkan i Rossoneri meraih Scudetto pertamanya dalam 11 tahun terakhir. Berkat performa menawannya itu, Tonali akhirnya dipanggil untuk membela timnas senior Italia di ajang UEFA Nations League. Azzurri berada di puncak grup setelah bermain imbang 1-1 dengan Jerman dan menang 2-1 atas Hungaria, sedangkan Inggris meraih 1 poin dari 2 pertandingan. Tonali berbicara di sebelah pelatih Roberto Mancini dalam konferensi pers malam tadi waktu Indonesia, dan berikut adalah cuplikan wawancaranya dengan awak media dilansir dari Tutto Mercato. Baru saja memenangkan gelar Serie A, gelandang ini semakin diperlakukan sebagai pemimpin, baik di dalam maupun di luar lapangan. Saya tidak ingin merasa seperti seorang pemimpin. Yang kami butuhkan adalah persatuan dan semua pemain muda yang ada di sini untuk pertama kalinya merasa menjadi bagian dari sesuatu. Kami tidak membutuhkan seseorang pemimpin. Kami semua harus merasa menjadi bagian dari tim. Jika saya memikirkan tahun lalu, saya menyadari betapa saya telah berubah. Bermain sepanjang musim sebagai pilihan pertama Milan, bermain di level yang lebih tinggi dari musim lalu, itu sangat membantu saya. Aku ingin terus seperti ini. Saat ini, nasionali adalah hal yang paling penting, tetapi saya melihat tugas internasional pada tingkat yang sama pentingnya dengan AC Milan. Pelatih Rossoneri Stefano Pioli mengatakan dia langsung menyadari setelah liburan musim panas bahwa baik Tonali dan Rafael adalah orang dan pemain yang sama sekali berbeda setelah mencapai tingkat kedewasaan yang baru. Yang benar-benar berubah adalah kepercayaan diri saya. Bisa mempercayai diri sendiri dan bermain tanpa menebak-nebak diri sendiri. Ini mungkin tampak seperti hal kecil, tapi di lapangan itu mengubah segalanya. Tonali mengabaikan anggapan dia bisa dibandingkan dengan legenda Liverpool Steven Gerrard. Sebagian karena dia adalah pendukung Milan sejati, dia memiliki kenangan buruk tentang dia di final untuk Liga Champions. Pemain Inggris secara tradisional kesulitan di Serie A, tetapi Fikayo Tomori di Milan dan striker Roma Tammy Abraham telah menjadi pemain andalan musim ini. Tomori tiba tepat pada saat kami sangat membutuhkannya. Dia bisa bermain 50 pertandingan dalam satu musim tanpa diganti, dan dia tidak pernah mundur. Dia juga pria yang baik dan semua orang mencintainya di Milan. Abraham adalah pemain hebat dan membuktikannya di Serie A, karena tidak mudah untuk mengubah liga dan kemudian memenangkan Liga Konferensi juga dengan Roma. Tutupnya. Hanya inginkan AC Milan, Tomori minta agennya abaikan minat klub lain. Fikayo Tomori tidak berminat untuk meninggalkan AC Milan dan tidak akan mendengarkan tawaran apapun dari klub yang meminatinya. Pemain Inggris berusia 24 tahun itu adalah salah satu bek terkuat di Serie A musim ini, bersinar di bawah asuhan Stefano Pioli saat Rossoneri memenangkan Scudetto pertama mereka dalam 1 dekade. Musim kuat Tomori membuatnya mendapat panggilan ke tim Inggris asuhan Gareth Southgate menjelang Piala Dunia mendatang di Qatar. Seperti dilansir La Gazzetta dello Sport, Tomori telah menjelaskan kepada agennya bahwa dia hanya ingin mereka berurusan dengan Milan untuk perpanjangan kontrak dan mengabaikan tawaran dari semua klub lain. Dengan nilai pasar sekitar 45 hingga 50 juta euro, Rossoneri sekarang dapat bersantai saat mereka bekerja untuk memperbarui kontraknya dan mengamankan masa depannya. Tomori yang berusia 24 tahun membuat 40 penampilan di semua kompetisi musim ini dengan total 3.356 menit. Musim ini mantan pemain Chelsea itu mencetak 1 gol dan membantu tim menjaga 18 clean sheet. Newcastle lipat gandakan tawaran, Milan menyerah kejar Botman.
Milan dilaporkan telah menyerah untuk mendatangkan bek Niels van Bommel setelah Newcastle United menggandakan tawaran mereka. Kini manajemen Rossoneri beralih ke Clayton Beamer dari Torino yang tampaknya juga lebih dekat ke Inter. Perburuan bek tengah baru untuk menggantikan Alessio Romagnoli terus berlanjut. Tetapi meskipun pengambil alihan dari Redbird, Rossoneri masih tidak akan berlebihan dengan investasi mereka. Mereka akan terus berhemat dan tak akan bertarung dengan tim kelewat kaya seperti Newcastle karena tawaran AC Milan tidak akan melebihi 30 juta euro. Menurut Sky Sport Italia, Newcastle United menaikkan tawaran mereka dari 45 juta euro menjadi 55 juta euro dan Milan tidak akan terseret dalam perang penawaran harga lagi. Sebaliknya, mereka beralih ke plan B mereka, bek tengah Torino Bremer yang terpilih sebagai bek terbaik di Serie A musim ini. Pemain Brasil itu dibanderoli harga sekitar 25 hingga 30 juta euro. Angka yang bisa diturunkan dengan masuknya Tommaso Pobega, gelandang yang menghabiskan masa pinjaman dengan Torre. Namun Sport Italia terus bersikeras bahwa Bremer telah menetapkan hatinya pada Inter dan telah memberikan janjinya kepada mereka. Adapun selain Inter, tim yang meminati Bremer adalah Tottenham Hotspur, Juventus, dan Chelsea. Brahim Diaz terancam berpisah dengan Milan lebih awal. Brahim Diaz dikabarkan terancam harus berpisah dengan AC Milan pada pertengahan masa pinjamannya dari Real Madrid meski dengan permohonan Stefano Pioli. Brahim sejatinya mengawali musim lalu dengan luar biasa, mengingat ia berhasil mencetak 4 gol dalam 9 pertandingan pertama Serie A yang langsung memberikan Rossoneri 9 poin. Akan tetapi, ia tak lagi mampu mengulang performa tersebut setelah terserang COVID-19 dan bahkan kehilangan posisinya sebagai playmaker starter dari Frank Kessie dan Rade Krunic. Menurut pemberitaan dari La Gazzetta dello Sport, Milan seharusnya bertemu Real Madrid dalam beberapa hari ke depan untuk membahas mengenai gelandang muda Spanyol tersebut yang memiliki 1 tahun tersisa dalam masa pinjamannya bersama klub sebelum keputusan harus dibuat terkait pilihan pembeliannya. Rossoneri akan memutuskan apakah akan mengaktifkan pilihan pembelian tersebut atau tidak, dan beberapa waktu lalu Pioli menyuarakan harapannya agar pemain internasional Spanyol tersebut bertahan di klub selama setidaknya 1 musim lagi. Negosiasi antara kedua belah pihak akan menjadi kuncinya. Meski dengan permohonan sang manajer, Brahim tetap berpeluang harus meninggalkan Milan lebih cepat dari yang seharusnya dan kembali ke Santiago Bernabeu musim panas ini, meskipun belum jelas apakah ia akan bertahan di sana atau dipinjamkan lagi ke klub lain. Kendati demikian, tak menutup kemungkinan pula jika ia justru tetap membela raksasa Serie A. Milan ternyata sudah putuskan masa depan Pobega. AC Milan dikabarkan telah mengambil keputusan terkait masa depan Tommaso Pobega, mengingat ia akan kembali dari masa pinjamannya dari Torino. Menurut pemberitaan dari Luca Marchetti kepada Sky Italia, Pobega yang memiliki musim luar biasa dalam masa pinjamannya bersama Granata di bawah asuhan pelatih Ivan Juric akan kembali ke skuad Rossoneri yang kali ini ia tampaknya bakal bertahan di klub. Gelandang 22 tahun tersebut pertama-tama akan memperbarui kontraknya bersama Il Diavolo sebagai bentuk kepercayaan yang mereka berikan kepadanya, meskipun kerjasama mereka saat ini baru akan berakhir pada 2025 mendatang. Kemudian ia akan menjadi bagian dari skuad Stefano Pioli untuk musim 2022-2023. Mengingat ia adalah produk jebolan Akademi Rossoneri, pemain internasional Italia tersebut akan sangat membantu dalam komposisi daftar skuad Juve yang memerlukan jumlah lulusan akademi dan pemain lokal tertentu. Setelah menjalani pinjaman dari Pordenone, Spezia, dan kemudian Torino, yang tampaknya siap mengambil langkah maju dalam karirnya sebagaimana yang ia inginkan. Granata sejatinya ingin mempertahankannya, namun Milan telah mengambil keputusan mereka
setelah terpukau dengan perkembangannya selama di Turin. Meski sempat muncul isu yang akan digunakan sebagai bagian dari transaksi untuk memboyong Listen Bremer ke San Siro, pihak klub tampaknya sudah yakin untuk mulai melibatkannya di tim utama, terutama dalam perjuangan mereka mempertahankan Scudetto dan melangkah lebih jauh di Liga Champions.